Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Hidayat dengan NIM 5201422018. Mata kuliah Kimia Teknik jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis ikatan atom yang ketiga, yaitu ikatan logam. Jika ikatan ion terjadi antara atom logam dan non-logam. Kemudian ikatan kovalen terjadi antara non-logam dengan non-logam. Maka ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan atom logam lain dalam suatu unsur logam. Atom logam akan cenderung melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif. Lalu bagaimana proses pembentukan ikatannya? Jika atom-atom yang berikatan sama-sama melepaskan elektron, nah ternyata ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak secara bebas. Elektron yang bergerak secara bebas di sini adalah elektron valensi yang dilepas oleh tiap atomnya. Contohnya unsur Na. Ya, atom-atom tersebut memiliki konfigurasi elektron 11 Na, 281 dan masing-masing atom akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif atau Na+. Jika kita gambarkan misal seperti ini adalah atom-atom Na yang ada di dalam unsur logam Na. Ya, masing-masing atom ini akan melepaskan elektron ke sekitarnya sehingga masing-masing atom membentuk ion positif. Ternyata karena elektron bermuatan negatif, maka elektron bisa melakukan gaya tarik-menarik dengan ion positif lainnya yang ada di sekitarnya. Jadi saling tarik-menarik antara yang satu dengan yang lainnya dan terus terjadi. Gaya tarik-menarik antara ion positif dengan elektron-elektron yang bergerak bebas inilah yang disebut dengan ikatan logam. Kemudian karena elektron memiliki sifat yang terus bergerak sehingga menimbulkan muatan-muatan negatif di sekitar ion positif ini disebut juga dengan lautan elektron. Oke, Pak Randu dan teman-teman bisa dipahami ya mengenai proses pembentukan ikatan logam. Sekarang lanjut membahas tentang teori lautan elektron. Teori lautan elektron dikemukakan oleh Drude pada tahun 1902. Kemudian disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1916. Makanya teori lautan elektron disebut juga dengan teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Nah, menurut teori ini, elektron valensi logam bergerak bebas mengisi ruang-ruang kosong di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Jadi jika kita gambarkan secara umum, misalnya seperti ini, ada kation-kation logam yang bermuatan positif. Kemudian di antara atau di sekitar kation-kation ini terdapat elektron-elektron yang bergerak secara bebas. Nah, elektron-elektron ini merupakan elektron valensi yang dilepaskan oleh atom-atom logam yang disebut juga dengan lautan elektron. Kemudian teori lautan elektron ini juga menjelaskan mengenai sifat-sifat logam, ya teman-teman. Yang pertama, sifat konduktor atau penghantar panas dan listrik. Listrik dan panas bisa mengalir di dalam logam karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam unsur logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, maka elektron valensi yang bergerak bebas ini akan membawa arus listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadilah aliran listrik dalam logam. Begitu juga dengan panas. Ketika panas dialirkan ke logam, maka elektron-elektron yang bergerak bebas ini akan seketika membawa panas tersebut ke seluruh bagian logam, sehingga seluruh bagian logam akan terasa panas. Lanjut, sifat kedua dari ikatan logam adalah lentur. Lentur di sini maksudnya adalah mudah ditempa. Sifat lentur ini juga bisa dijelaskan menggunakan teori logam elektron. Jadi ketika logam ditempa ternyata yang berpindah hanya kation-kationnya saja. Kemudian elektron valensinya tetap bergerak bebas di sekitar kation-kation. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan logam memiliki sifat lentur, tidak mudah putus atau patah. Lanjut, sifat yang ketiga adalah titik leleh tinggi. Nah, untuk sifat titik leleh ini sudah dijelaskan juga ya, bahwa logam ini memiliki sifat yang lentur, tidak mudah putus atau patah. Makanya titik lelehnya menjadi tinggi.
Untuk sifat berikutnya, pada umumnya unsur logam mengkilap. Untuk sifat ini bisa dijelaskan seperti ini. Ini adalah atom. Jika cahaya mengenai permukaan logam, sebagian elektron valensi akan tersiktasi ke kulit yang lebih tinggi. Nah, saat elektron kembali ke posisi awal, maka akan dibebaskan energi dalam bentuk cahaya. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan permukaan logam umumnya mengkilap. Oke Pak Ranu dan teman-teman, sekian dulu penjelasan mengenai ikatan logam. Semoga pahamnya dengan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.